Pemirsa, mengapa Satgas Judi Online yang dibentuk pemerintah baru mendeteksi kasus ini? Sudah bergabung bersama kami Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Komdiji Prabu Revolusi dan pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Mas Prabu, Mas Alphonse. Pagi Gema, pagi Mas Selamat Prabu. pagi, Mbak Gema, Mas Alphonse. Pagi. Oke, saya akan ke Mas Prabu terlebih dahulu ya. Mas Prabu, kan sekarang polisi sudah menetapkan ada 14 tersangka dan 11 adalah pegawai Komdigi. Nah, sejauh ini bagaimana untuk penanganan dan juga penelusuran lagi di Komdigi untuk bersih-bersih secara internal di sana? Ya, jadi sebetulnya perlu juga kami informasikan bahwa Komdiji dengan kepolisian ini kan tergabung dalam satu Satgas Pemberantasan Judi Daring. Ya. Jadi saya ingin menceritakan ya bahwa setiap hari itu kami berkoordinasi intensif, termasuk kecurigaan-kecurigaan dari internal Komdiji yang kami sampaikan dalam setiap pertemuan. Lalu pada akhirnya ada penegakan hukum langsung dari kepolisian ke oknum-oknum ya yang ada di kantor kami. Nah sekarang mengikuti instruksi dari Ibu Menteri Mutia ya bahwa kerjasama harus ditingkatkan dengan kepolisian, bahkan kami buka kantor kami seluas-luasnya untuk penegakan hukum dan pemeriksaan pada ruang-ruang yang lain. Ya kami ingin sekali agar tikus-tikus yang ada di dalam kementerian ini segera dibersihkan sehingga ikhtiar perjuangan kita untuk memerangi judi online itu bisa efektif, bisa lebih cepat dan tuntas. Oke, baik. Saya akan coba ke Mas Alphonse ya. Mas Alphonse, sebenarnya apa sih akar yang menjadi permasalahan sulitnya judi online ini diberantas dari Indonesia? Apakah memang karena pemainnya ini masih minim literasi atau karena memang untuk platformnya ini masih banyak sekali tersebar di sini? Kalau kita lihat, memang judi online ini merupakan lawan yang cukup berat. Kita dari sisi kemampuan, ini lawan yang cukup berat ya untuk Kominfo. Jadi mereka memiliki sumber daya, memiliki dana yang besar, dan sebenarnya secara tidak langsung kita melihat bahwa sistem blokirnya sudah cukup efektif, ya kan? Tetapi kelihatannya mereka mencari titik terlemah dalam pengamanan. Nah, titik terlemah dalam pengamanan security itu apa? Kalau ketika sistem sudah baik, ketika programnya sudah bisa mengamankan dengan baik, yang titik terlemah itu manusianya. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian, dan ya saya pikir ini menjadi satu momen yang baik ya untuk dievaluasi. Coba diperiksa lognya, siapa aja yang terlibat, diperiksa lognya, dihubungkan dengan siapa aja, log aksesnya siapa aja, minta ahli forensik untuk melihat dan menelusuri semuanya, lalu ditelusuri lagi alur money-nya, minta ke PPATK ini kemana aja uangnya. Dari situ bisa dikembangkan dan kita bisa tindak dengan serius, dan kemudian dari Komdigi setelah ini ya melakukan pembersihan yang serius dan melakukan pengawasan internal yang baik sehingga bisa menjadi lebih baik. Dan kalau bisa, kemarin kita sempat diskusi, libatkan masyarakat dalam penginformasian. Nih ada situs yang terdeteksi, kalau belum masyarakat masukkan, lalu kalau tidak diblokir masyarakat juga bisa memonitor. Nah, hal ini bisa mengurangi adanya permainan seperti yang terjadi hari ini. Oke, saya ke Mas Prabu lagi nih. Mas Prabu, tadi dikatakan oleh Mas Alphonse bahwa harus ada penelusuran juga untuk aliran dana ya dari para oknum-oknum yang menjaga situs-situs ini agar tetap hidup. Nah, kira-kira dari Komdigi sendiri sudah ada konfirmasi ataupun koordinasi dengan PPATK kemana aliran-aliran dana dari para oknum ini? Ya, jadi kecurigaan ini justru diawali dengan adanya kejanggalan di rekening yang dimiliki oleh oknum-oknum tersebut yang terdeteksi oleh PPATK. Dari situlah kemudian penelusuran dilakukan dan kemudian tindakan hukum ya berlanjut dengan penangkapan seperti yang beberapa hari ini publik ketahui. Bahwa kemudian akan dilakukan penelusuran sampai ke akarnya, ya saya pikir kepolisian akan melakukan itu karena semangatnya dari Bapak Presiden adalah basmi habis yang namanya judi online ini. Nah, kita mendorong dan juga mendukung ya upaya penegakan hukum dari kepolisian untuk bisa langsung menelusuri hingga ke mana ini ya rekening penampungnya itu punya siapa gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bisa segera diketahui. Nah, dari kami, dari Komdiji sendiri, kita akan terus melakukan tugas kami ya sebagai pilar pencegahan
judi online, apalagi sekarang dengan sudah terkuaknya ada benalu di dalam kementerian yang sudah tertangkap. Nah, ini kami lebih bebas lagi dalam bergerak. Karena sebetulnya dalam beberapa bulan sejak Satgas dibentuk, ya proses atau progres ya penurunan judi online itu sangat signifikan, dan ini juga menurut data yang dikeluarkan oleh PPATK. Namun ada Oke. titik tertentu yang sepertinya sulit ditembus gitu ya, dan ternyata modusnya adalah dijaga atau alias dibina ya menurut oknum yang kemarin ditangkap oleh kepolisian gitu. Nah, dengan ditangkapnya oknum ini kita langsung gaspol ya beberapa situs yang memang sudah terindikasi judol dan kemudian ada dalam database kami akan segera di take down, bahkan sebagian sudah Oke. sudah sudah di-freeze sekarang ya kalau dicek oleh publik. Baik, Mas Prabu, Mas Alfons, kita masih akan bahas lebih lanjut ya mengenai penanganan judi online di Indonesia. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mas Prabu dan juga Mas Alfons. Saya akan ke Mas Alfons lagi. Mas Alfons, kita kan kalau tahu data dari pemain judi online ini kan rata-rata dari kelas prasejahtera ya, dan juga untuk usia bahkan ada yang di bawah umur 10 tahun dengan modal 10.000 aja udah bisa main. Nah, kira-kira nih Mas Alfons, PR terbesar pemerintah untuk mengedukasi masyarakat lagi agar tidak terjerumus untuk judi online ini seperti apa? Ya, memang yang paling penting itu sebenarnya bukan penindakan. Jadi penindakan kita tangkap, kita blokir situsnya, kita tangkap tikus-tikus yang terlibat di dalam pemblokiran ini merupakan solusi jangka pendek dan jangka menengah. Kalau kita blokir situsnya kan dia tinggal buka lagi situs lain, iklannya dia tinggal buat lagi. Lalu kita telusuri uangnya, telusuri bandarnya, kita dapatkan bandarnya, nanti akan muncul bandar lain lagi. Jadi sebenarnya kita perlu menyadari bahwa ini tidak mungkin kita basmi sampai 100%, tetapi kita bisa tekan semaksimal mungkin. Nah, yang dilakukan jangka panjang apa yang itu yang lebih penting, tetapi namanya jangka panjang nggak bisa instan gitu loh. Jadi kita harus lakukan literasi digital dan literasi finansial. Literasi finansial supaya orang menyadari bijak dengan keadaan keuangannya. Jangan kamu udah susah malah berjudi gitu loh. Itu perlu dididik masyarakat bijak dengan pengeluarannya, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau literasi digital, masyarakat dikasih tahu. Banyak sekarang sudah konten yang ngasih tahu kalau masyarakat coba cari ya kan, bahwa bandar judi online itu mereka yang menentukan menang kalahnya. Jadi bukannya probabilitas. Kalau orang berjudi kan probabilitas, kamu lempar koin bisa atas bisa bawah, kemungkinan 50-50. Kalau ini bandarnya yang nentuin kamu menang atau kamu kalah gitu loh. Nah, jadi orang kalau main judi online terus merasa bahwa wah aku beruntung nih aku menang. Enggak, bukan probabilitas yang bikin kamu menang. Bandar yang menentuin kamu menang atau kalah. Di bandar itu misalnya ada 1.000 pemain, ya kan? Dia pasti set, oke, aku maksimal kasih mereka 30% menang, 70% aku yang menang gitu loh. Jadi ya nggak mungkin ada pemain yang bisa menang melawan bandar, apalagi judi online itu bukan jadi tetap judi, untuk jangka panjang ini edukasi kepada masyarakat ya Mas Alfons ya. Nah, saya akan Mas Prabu lagi. Mas Prabu, tadi kan dikatakan Mas Alfons bahwa jangka pendek ini pemblokiran, jangka panjang adalah edukasi kepada masyarakat. Nah, langkah konkret dari Komdiji ke depannya nih untuk implementasi sosialisasinya seperti apa nantinya? Ya, saya sepakat dengan Mas Alfons. Jadi pilar terpenting dalam pencegahan adalah literasi kepada publik, mengedukasi publik tentang judi online. Karena banyak sekali dari data yang kami temukan, publik itu mengakses judi online dikarenakan tidak tahu bahwa itu adalah judi online ya. Karena bentuknya kan dalam istilah kata itu nyaru ya, menjadi games, menjadi aplikasi investasi dan semacamnya. Nah, literasi akan kita genjot lagi ya, lebih masif, termasuk juga menggunakan media seperti Metro TV. Saya mengapresiasi ini Metro TV memiliki konsistensi ya, hari demi hari mengangkat topik tentang judi online sebagai bagian dari edukasi publik. Nah, kita akan terus lakukan edukasi ini, bahkan juga menggunakan atau melalui penyuluh informasi ya yang ada di daerah 3T untuk memastikan informasi terkait judi online ini bisa sampai ke semua daerah dan ke semua generasi. Betul bahwa pengguna judi online itu lintas generasi ya, dari yang prasejahtera kemudian juga yang sudah sejahtera pun ada, anak-anak juga ada. Nah, ini juga penting sekali agar platform sebetulnya
dan juga ISP ya memiliki will yang sangat kuat untuk sama-sama nih melakukan pemberantasan judi online. Eh, Perlu dipahami bahwa menyebarkan informasi judi online, apalagi membuka situs judi online, itu hukumannya adalah pidana. Ya, kami Ya. di Komdigi ya memang domainnya adalah melakukan take down atau blokir. Ya dalam sehari itu kita bisa sampai 20 ribuan konten atau akun yang kita blokir terkait judi online. Tapi yang terpenting adalah bahwa konsekuensi dari para influencer, content creator, atau juga kanal-kanal yang mempromosikan judi online baik secara langsung ataupun tidak langsung ya. Karena modusnya ada yang hanya menempelkan link profil, link judi online di profil aja, disembunyikan Oke. begitu. Dan itu dibayar mahal. Harus tahu bahwa ancamannya adalah pidana. Nah, kami terus mengedukasi nih agar publik yang menggunakan sosial media jangan mau menerima tawaran untuk mempromosikan judi online. Ya, Baik. terdekatnya Anda akan kehilangan followers. Sayang kan sudah dibina bertahun-tahun mendapatkan banyak followers, Iya. tiba-tiba di yang kedua adalah pidana. Bisa dipenjara tuh dikarenakan mempromosikan judi online. Oke, selain pencegahan dari platform pemerintah juga pencegahan dari diri sendiri ya Pak Mas Prabu, dari masyarakat sendiri untuk mengedukasi diri dan juga tidak terpengaruh terhadap permainan judi online. Terima kasih Mas Prabu Revolusi selaku Dirjen IKP Kementerian Komdigi dan juga ada Alphonse Tanujaya selaku pengamat cyber. Terima kasih atas insight-nya Bapak-Bapak, selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.